Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Anjarwati dan teman saya Maya Vidiani. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang bab 2, yaitu transaksi akad dalam bentuk serah terima. Langsung saja ke pendahuluan. Dalam kehidupan manusia diperlukan aturan, etika, norma, ataupun batasan-batasan. Nilai-nilai inilah yang akan mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri atau ketika berhubungan dengan orang lain. Akad adalah batasan-batasan kehidupan yang berfungsi untuk membatasi hubungan manusia, mengatur kehidupan muamalah manusia. Akad yang kita lakukan akan memberikan pengaruh besar pada akibat hukum dari sebuah transaksi yang bersifat mengikat. Dalam fikih muamalat, akad menjadi tema penting yang harus dipahami dengan tepat, karena akad akan menjadi penentu sah tidaknya transaksi yang berlangsung. Bahkan walaupun hasil dan tujuan dari sebuah transaksi tersebut memiliki persamaan, namun dikarenakan adanya berbeda, bisa saja suatu transaksi dikategorikan tidak sah, dan transaksi lainnya sah dalam perspektif fikih. Menurut mazhab Hanafiyah, ijab adalah kalimat transaksi yang diucapkan sebelum qabul, baik bersumber dari pihak pemilik barang dalam akad jual beli sewa menyewa ataupun bersumber dari pembeli jika dalam akad jual beli. Sementara menurut jumhur ulama, ijab adalah statement penyerahan dan qabul adalah statement penerimaan. Sehingga menurut jumhur ulama, ijab itu semestinya diucapkan oleh seorang pemilik barang pertama, seperti penjual, pemberi sewaan, wali calon istri, dan lain sebagainya. Dan qabul, karena dia adalah penerimaan, maka semestinya berasal dari orang yang akan menjadi pemilik kedua, seperti pembeli, penyewa, calon suami, dan lain sebagainya. Jadi, pemilik pertama yang mengucapkan ijab sementara calon pemilik kedua yang mengucapkan qabul. Pada dasarnya ketika seseorang hendak mengungkapkan keinginannya, maka yang dia pergunakan adalah untaian kata-kata sehingga lafaz dan untaian kata-kata adalah cara utama dalam mengungkapkan keinginan. Namun, ini terkadang bisa diwakili dengan yang lainnya seperti isyarat, tulisan, surat, dan saling memberi dan lain sebagainya. Definisi ijab qabul. Definisi ijab qabul menurut ulama Hanafiyah adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik orang yang menyerahkan ataupun yang menerima. Sedangkan qabul adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan ijab yang menunjukkan keridhaan atas ucapan orang pertama. Ijab qabul dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk yang dapat menunjukkan kehendak dan kesepakatan. Bisa dengan menggunakan ucapan, tindakan, isyarat, ataupun korespondensi. Serah terima barang saat transaksi berlangsung. Hal ini dapat dilakukan dengan cara setiap pihak yang bertransaksi menyerahkan barang yang ada di tangganya kepada pihak lain di tempat transaksi sebelum keduanya berpisah. Baik kedua barang yang dipertukarkan itu sejenis, seperti emas dengan emas ataupun perak dengan perak. Yang dimaksud saling serah terima di sini adalah serah terima dalam arti sebenarnya. Setiap pihak yang bertransaksi harus menyerahkan barang yang ada di tangannya sampai pihak lain benar-benar menerimanya. Jika ia menyerahkannya, tetapi pihak lain belum benar-benar menerimanya sendiri, transaksi tidak sah. Hal itu disebabkan syarat yang diinginkan di sini adalah terjadi penerimaan secara sempurna. Macam-macam ijab qabul. Ijab qabul dalam prakteknya dapat dalam bentuk perkataan, perbuatan, isyarat, dan tulisan. Berbagai jenis ijab qabul tersebut memiliki nilai kekuatan yang sama. Yang pertama yaitu ijab qabul dengan perkataan. Yang kedua ada ijab qabul dengan perbuatan. Lalu yang ketiga ijab qabul dengan isyarat. Dan yang terakhir adalah ijab qabul dengan tulisan. Syarat-syarat pengucapan akad serah terima. Kesatu, harus berada dalam satu lokasi, karena ijab itu hanya bisa menjadi bagian dari akad bila ia bertemu langsung dengan qabul. Perlu dicatat bahwa kesamaan lokasi tersebut disesuaikan dengan kondisi zaman. Akad itu bisa berlangsung melalui pesawat telepon,
Dalam kondisi demikian, lokasi tersebut adalah masa berlangsungnya percakapan telepon. Kalau akad usaha antara kedua belah pihak berlangsung, sementara keduanya tidak berada dalam lokasi akad, masing-masing tidak memiliki pihak lain dengan mata kepala sendiri, juga tidak mendengar suaranya, sementara media komunikasi yang menghubungkan antara keduanya adalah tulisan, surat, kedutaan atau delegasi, via telegram, surat kilat, faksmile, layar monitor komputer. Dalam semua kondisi tersebut, perjanjian dianggap sah kalau ijab bisa sampai kepada pihak yang dituju. Demikian juga qabul dari pihak lainnya. Semua kaidah-kaidah tersebut di atas tidak berlaku bagi akad nikah, karena nikah mengharuskan adanya saksi. Tidak juga berlaku untuk sarf, penukaran mata uang asing, karena adanya syarat penyerahan barang langsung, juga tidak untuk jual beli as-salm. Pengecualian jual beli sarf dan salm masih perlu diperdebatkan. Kedua, hal yang menjadi penyebab terjadinya ijab harus tetap ada hingga terjadinya qabul dari pihak kedua yang ikut dalam akad. Kalau ijab itu ditarik oleh pihak pertama, lalu datang qabul, itu dianggap qabul tanpa ijab, dan itu tidak ada nilainya sama sekali. Dan yang terakhir, ketiga, tidak adanya hal yang menunjukkan penolakan atau pemunduran diri dari pihak kedua. Karena adanya hal itu membatalkan ijab, kalau datang lagi penerimaan sudah itu, sudah tidak ada gunanya lagi, karena tidak terkait lagi dengan ijab sebelumnya secara tegas sehingga akad bisa dilangsungkan.